Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir ke video ini. Hari ini kita kembali lagi ke segmen cerita malam. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Rumah Bekas Korban Santet. Pocong itu sejelek-jeleknya pemandangan yang dapat dilihat. Saya ulangi, bukan saja seram, tetapi sangat jelek. Saya dan Vidi langsung lari. Setengah mati kaget karena tak lama menyaksikan sosok tersebut rupanya bercokol di sudut kamar yang kami tempati. Sewaktu kuliah, tahun keempat, saya mengikuti satu kegiatan fakultas yang diadakan di Sukabumi. Kegiatan ini sebenarnya tidak banyak bermanfaat, tetapi tidak jelas kenapa selalu diulang saban tahun. Saya pengurus BEM waktu itu, bagian gabut, karena mengurusi litbang. Mungkin di kampus lain litbang lebih mudah dapat dukungan kegiatan. Karena berstatus pengurus, saya harus mendukung semua acara, termasuk kegiatan ini. Pendek cerita, berangkatlah saya ke lokasi dari Jakarta. Naik motor iring-iringan bersama kawan-kawan. Setelah 4 jam berkendara, akhirnya sampai juga pada pukul 9 malam. Giat ini direncanakan 3 hari 2 malam. Peserta dan panitia sudah lebih dulu tiba di sore hari. Oleh panitia mahasiswa tahun kedua dan ketiga, kami disediakan rumah menginap. Omong-omong, lokasinya di desa, yang mana kebanyakan penduduknya masih bertani dan beternak. Penginapan itu adalah rumah warga. Biasanya penghuninya mengungsi sementara agar bisa disewakan. Sayangnya, rumah yang kami tempati itu sangat buruk. Bahkan yang paling buruk di antara semua rumah yang disewa. Selain buruk, juga kecil. Luasnya paling 50 meter. Gambaran denah rumahnya sebagai berikut. Teras, ruang umum, bentuknya L. 2 kamar saling berhadapan, dapur, kamar mandi. Buruknya rumah itu begini. Berlokasi di ujung jalan, menyendiri di bawah semacam bukit kecil. Dan agaknya bangunannya sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Juga sebagian dindingnya berlumut, lembab tidak karuan, dan ada rajah kertas di mana-mana. Dikarenakan tiba di malam hari, lelah juga, kekurangan ini mula-mula tidak begitu jadi soal. Namun semakin malam, akhirnya muncul masalah. Rumah ini tidak cukup menampung orang yang berjumlah 30-an. Yang lebih menyusahkan, ada 1 kamar yang tidak boleh sekalipun dimasuki. Tentu masalah ini harus dicari jalan keluar. Maka panitia dipanggil untuk mencari solusi. Ternyata tidak ada solusi. Kalau mau, coba saja ketuk rumah penduduk satu persatu. Barangkali ada yang mau memberi tumpangan. Setelah itu saya pikir, apa salahnya memanfaatkan kamar yang katanya terlarang? Ramai-ramai juga. Kalau ada apa-apa bisa ditanggung bersama. Lalu saya sampaikan itu. Reaksi teman-teman ada yang setuju dan tidak setuju. Kalau begitu biarlah saya ikut yang setuju saja. Dengan demikian, saya membuka kamar itu. Lembabnya lebih-lebih, seperti bangunan bekas banjir. Tetapi apa boleh buat, coba saja dulu. Kamar ini tidak berlampu, tidak ada isinya, kecuali selembar kasur kapuk yang sudah disprei. Rupa-rupanya di kamar ini dijejali rajah karuan banyak. Di atas pintu, tembok-tembok, bahkan langit-langit. Karena penasaran, saya pun memeriksa dengan senter. Bentuk rajahnya macam-macam, dari model piramida,
obat nyamuk bakar, sampai ada yang mirip dengan permainan sudoku. Oh, ini Rajah Azimat, seperti di kitab Syamsul Ma'arif dan Mujarobat, cuma dengan pegon Sunda. Saya cuma tahu sedikit, kalau ada rajah di tembok, berarti itu untuk meminta atau menolak. Namun, lantaran rumah ini kemungkinan sudah lama tidak dihuni, barangkali itu untuk menangkal. Dengan kata lain, mungkin saja pernah terjadi suatu peristiwa paranormal di rumah ini. Apapun itu, niat saya tidak berubah. Mula-mula ada 6-7 orang masuk ke dalam untuk beristirahat. Tetapi kok lama-kelamaan berkurang satu persatu. Kata mereka kamar ini lebih tidak nyaman daripada tidur desak-desakan. Ya sudah, malah tambah lega. Belakangan yang tersisa tinggal 2, saya dan teman saya yang bernama Vidi. Nah, kawan satu ini menggandrungi paranormal. Saat mata mulai keliap-keliap, dia malah memancing obrolan-obrolan seputar goib. Sementara teman-teman kami yang lainnya sudah terlelap. Rin, apa enggak tidur di luar saja? Kamar ini hawanya enggak enak banget. Ada yang masuk barusan, cepet banget. Daripada meladeni Vidi, saya tengkurap lalu berusaha tidur secepatnya. Pelan dan pasti, mata makin mengantuk, keliap-keliap hingga saya tidak sadar lagi. Akan tetapi, saya segera terjaga oleh sebab merasa telapak kaki saya diinjak. Dengan semestinya saya memilih Vidi. Anehnya, Vidi berbisik di sebelah. Suaranya agak gemetar. Kan aku, Rin. Secepatnya saya berpaling menengok anak itu. Wajahnya ditutupi jaket, tangannya bergerak gelisah. Hei, ada apa? Itu dari tadi. Tapi jangan lihat. Jarinya menunjuk-nunjuk tembok. Alih-alih menuruti ucapannya, saya malah membalikkan badan lantaran penasaran. Berbarengan itu kaki saya tidak lagi terasa diinjak. Namun sebagai ganti, saya melihat wujud mayat di kafan alias pocong. Mojok berdiri di sudut kamar. Pocong itu unik, saudara-saudara. Sensasional. Levelnya jelas berbeda dibanding penampakan jin dalam wujud lain. Dulu saya sering melihat jin dalam beragam bentuk. Tetapi wujud pocong ini ya ampun, benar-benar spesial pokoknya. Itu bukan pocong pertama yang pernah saya jumpai. Tetapi setiap kali melihat pocong, rasanya selalu seperti pengalaman pertama. Ada semacam kengerian, jijik, dorongan histeris, juga refleksi terhadap diri sendiri. Perasaan yang terakhir itu juga saya tidak bohong. Refleksi. Melihat pocong membuat pikiran ini menghayalkan suatu keadaan yang bakal pasti terjadi setelah tidak lagi hidup. Oh, mungkin aku akan sejelek ini kalau sudah mati. Dan justru refleksi inilah yang makin menakutkan. Bayangkan ini, saudara-saudara. Buah matang jatuh ke tanah, membusuk lalu mengering. Pocong seperti itu, kering juga busuk. Pocong itu sejelek-jeleknya pemandangan yang dapat dilihat. Saya ulangi, bukan saja seram, tetapi sangat jelek. Saya dan Vidi langsung lari. Setengah mati, kaget. Tak lama setelah saya menyaksikan sosok tersebut, rupanya bercokol di sudut kamar yang kami tempati. Gara-gara saya, semua orang jadi terbangun. Pantas,
kalau mereka juga ngomel-ngomel. Kamar itu rupanya benar-benar tidak main-main. Segera Vidi menutup kamar lalu menarik saya keluar. Di teras saya termenung. Berwirid saja rasanya berat. Kemudian saya mengerti. Masalah ini belum selesai. Tengkuk saya dengan cepat terasa hangat dan bukan main berat. Juga pengamatan mulai tidak fokus. Boleh percaya atau sebaliknya, ketika jin berusaha memengaruhi pikiran atau memerasuk, sebenarnya bisa dirasakan tandanya. Jika bisa dirasakan, berarti dapat dicegah. Caranya kembali pada metode dan kepercayaan tiap-tiap orang. Yang pasti saya tidak mau kerasukan, sebab dampaknya setelah itu bisa jadi dalam jangka panjang. Vidi juga tahu apa yang sedang menimpa saya. Karenanya dia buru-buru mengajak pergi dari rumah itu. Di jalan dia bertanya pada panitia kegiatan, "Di mana masjid atau musola?" Akhirnya kami ke musola. Sampai di sana saya ambil air wudhu, lalu kerjakan 2 rakaat. Setelah itu syukurlah, semua terasa lebih baik. Esok lusa, siang sebelum kembali ke Jakarta, saya mampir di warung kecil untuk pesan kopi. Lalu Vidi mengisahkan kepada pemilik warung perihal yang terjadi 2 malam lalu. Kata empunya warung, memang rumah itu sudah sekitar 7 tahun ditinggal penghuninya. Dulunya ditempati satu keluarga beranggotakan 6 orang. Sang kepala keluarga suatu hari menderita sakit aneh, dan orang-orang akhirnya tahu itu adalah teluh. Lelaki itu belakangan tidak pernah sembuh, dan ternyata itu belum selesai. Beberapa waktu setelah kematian tersebut, ibunya yang tinggal bersama di rumah itu juga dikirimi teluh. Sakitnya lebih aneh. Terkadang mengamuk dengan menyakiti diri sendiri. Terkadang kulitnya robek. Kalau kulitnya robek, terkadang keluar koin Rp25 atau sekam. Tetapi seringnya robek begitu saja, hanya berdarah, seperti sayat silet. Dan wanita tua itu akhirnya juga mati. Dari saran seorang paranormal di Cigombong, akhirnya anggota keluarga yang tersisa meninggalkan rumah itu. Alhasil rumah itu dibiarkan kosong. Anggota keluarganya juga dilarang menginjakkan kaki di rumah tersebut selamanya. Vidi pun bertanya, "Lalu buat apa rajahan itu?" Agaknya pencerita merasa tidak enak, kecuali karena sudah terlanjur bicara banyak. Ia mengatakan bahwa itu dipasang atas persetujuan penduduk desa. Jika ada yang butuh menginap, entah mahasiswa, tamu rombongan, bisa ditempatkan di situ. Katanya lagi, memang rumah itu angker. Kalau hari biasa, tidak ada yang mau ke situ. Lagi pula buat apa? Lokasinya saja mentok. Tidak ada jalan lagi kecuali semak dan pohon belukar. Gimana ceritanya? Jika teman-teman menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang juga suka kisah horor. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.